Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini tanggal 4 Oktober kita berjumpa lagi. Semoga damai dan sejahtera. Sabe satta bawanda sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Oke, untuk kesempatan Dhamma Sakaca pada Jumat di minggu ini, kita mulai di siang hari, kan nanti sore mungkin Lumpo akan datang dan persiapan juga semua sudah beres, makanya ini ada waktu luang kita sempatkan untuk berbagi seperti biasanya apa yang dapat dijadikan sebagai pandangan atau buah pikir. Pertama-tama mungkin kita bahas dulu mengenai apa yang merupakan sifat atau ciri dari dunia ini yang mana terus berubah. Dunia ini terus berubah. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan 500 tahun yang lalu dengan 500 tahun kemudian, ya, dengan saat ini, kita tentunya akan menemukan banyak sekali perbedaan. Bahkan mungkin bahasa yang digunakan untuk 500 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan mengerti. Cara hidup serta tata negara juga mungkin kita tidak akan mengerti. Namun ada satu hal yang itu pasti sama. Baik waktu tidak peduli akan berjalan sepanjang mana, tapi akan tetap sama. Yaitu adalah rasa keserakahan dari setiap orang dan juga rasa takut dari setiap orang. Itu pasti akan selalu sama, akan selalu ada mau di zaman manapun. Dan di sini ketika kita mengetahui akan perubahan yang sedemikian rupa, kita juga tidak tahu besok akan terjadi apa. Seperti misalnya entah mengapa tiba-tiba juga perang juga ada. Bahkan kejadian-kejadian di dunia ini yang terjadi kebanyakan merupakan apa yang di luar daripada apa yang diprediksi atau diperkirakan. Dan kini kiranya menurut pandangan para Bante, di saat mendapati atau mengetahui bahwa memang dunia seperti inilah adanya, banyak hal-hal yang terkadang berjalan sebagaimana yang sama sekali di luar dari prediksi kita. Lalu kiranya bagaimana diri kita di dalam menyikapi itu semua, setidaknya agar tidak menderita karenanya, atau dapat berjalan damai dalam menjalani hidup ini. Coba sekarang Bante Bunlu berikan pendapatnya. Ya, di sini kita harus punya hati yang terbuka ini yang bisa menerima keadaan dunia itu, bahwa dunia ini memang tidak kekal dan selalu berubah-ubah. Jadi disinilah seseorang harus punya, dia harus quaising, ya, artinya harus terbuka terus. Kalau tidak dia akan sulit menerima keadaan seperti perubahan, banyak perubahan, baik perubahan lingkungan di mana-mana, pasti banyak perubahan yang untuk dibahas itu sangat luas, itu lama itu, jadi tidak bisa detail itu. Jadi ini yang sulit
manusia itu terima bagi sebagian itu, dia akan tidak belajar Buddha Dhamma, dia akan tidak tahu kan, dia akan bingung kenapa bisa begini begitu kan itu. Jadi ini yang ada sebagian orang tuh sulit untuk terima, kenapa dia bisa sakit misalnya, bisa tua, bisa ini, kenapa dia apa yang dia harapkan tidak bisa terpenuhi, ya dia akan tidak bisa menerima. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu tidak bisa menerima keadaan dunia ini memang begini dia adanya. Jadi seperti apapun sampai kapanpun dunia ini memang Buddha sudah mengatakan bahwa dia akan berubah terus, walaupun Buddha tidak datang ke dunia ini, di dunia ini tetap dia mengalami seperti itu. Jadi kita harus bisa menerima dengan membuka hati kita, semakin terbuka maka dia akan semakin bisa menerimanya, dan seseorang itu bisa semakin damai bahwa hidup ini yang begini. Ya, lama-lama kita akan paham dengan dunia ini, kita akan jenuh, akan mencari jalan keluarnya, yaitu ya, seperti kita akan belajar Dhamma sampai sekuat dan setekun mungkin sampai mencapai pencerahan untuk keluar dari dunia ini, samsara ini, ya itu yang bisa memberi sebuah nilai yang lebih itu untuk seperti Buddhisme itu yang praktisi juga. Jadi keadaan dunia itu memang tidak kekal dan selalu berubah dimanapun. Jadi ini intinya yang kita lihat dan kita pelajari. Menurut pengetahuan kita juga masing-masing juga bisa mengalaminya dan bisa merasakannya kalau tidak percaya itu. Jadi maknanya sangat luas ini, seperti perubahan-perubahan ini kita akan berubah terus, jadi semuanya itu, lingkungan semua itu, jadi anak kecil bisa tua, anak-anak bisa lahir, jadi banyak sekali gitu kalau kita mau belajar mau itu seperti itu. Mandariski Ya, cara menyikapi dengan perubahan ya, ya kita sebagai umat Buddhis, kita sudah tahu bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu akan mengalami perubahan ya. Di saat kita menyikapi atas perubahan-perubahan tersebut ya, kita harus tahu, paham, dan mengetahui serta menerima yang perubahan yang terjadi tersebut. Dengan kita tahu, paham, mengetahui, dan menerima atas perubahan-perubahan tersebut ya, kita akan menjalani kehidupan ini ya dengan ya biasa saja gitu loh. Nggak ada sesuatu yang membuat kita menderita atas perubahan tersebut ya, karena kita, hati kita, batin kita bisa menerima perubahan tersebut. Lain cerita kalau seseorang yang tidak bisa menerima perubahan itu ya, mungkin dia akan mengalami penderitaan ya, karena tidak bisa menerima dengan kondisi perubahan yang terjadi tersebut. Nah, ketika kita tahu bahwa semua yang berkondisi itu mengalami perubahan ya, pastinya ya batin kita tidak akan berpengaruh dengan kondisi tersebut. Batin kita tetap seperti biasanya gitu, tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut. Ya, cara menyikapinya ya itu menerimalah gitu, menerima, tahu atas perubahan tersebut, mengetahui, memahami perubahan tersebut, dan menerima perubahan tersebut ya, pasti
kehidupan kita ya pasti akan bahagia. Mungkin itu aja. Oke, sekarang kita ke poin kedua. Di sini berarti kita mengetahui bahwa hukum anicang atau hukum perubahan itu adalah hukum yang pasti dan terus-menerus bekerja, berlangsung terus-menerus, berubah. Mungkin terkadang apa yang kita harapkan tiba-tiba tidak berjalan sebagaimana yang telah dipikirkan tersebut. Nah, di sini mungkin akan ada satu pemikiran, katakanlah apa yang terjadi terjadilah. Jadi ketika seseorang menanamkan pemikiran di dalam dirinya, apapun yang terjadi ya biarlah terjadi, tanpa ada unsur kepedulian atau bahkan mungkin ya hidup lebih selaras dengan alam, mengikuti bagaimana cara kerja alam. Jadi poin di sini ya, apa yang terjadi terjadilah. Kira-kira di dalam pandangan para Bante mendengar kata ini ketika seseorang mungkin ya sudah biar saja apa yang terjadi terjadilah. Hidup saya mau bagaimana juga ya terserah bagaimana jalannya begitu. Nah, kira-kira dengan pemikiran yang seperti ini bagaimana plus minusnya menurut pandangan Buddhis? Nah, Bante Rizky. Ya, menurut Bante, kalau dipandang secara Buddhis ya, pandangan yang seperti itu ya kurang pas ya, kurang pas, yang tidak sesuai ya. Kita tidak bisa kayak tidak melakukan sesuatu gitu, tidak melakukan sesuatu ibaratnya ya udah menerima apa aja lah gitu lah, yang terjadi terjadilah gitu, kayak seakan-akan kita putus asa gitu, menerima kondisi mentah-mentah tanpa berbuat sesuatu gitu loh. Seakan-akan kita berputus asa tapi belum melakukan sesuatu gitu loh. Jadi berpikiran bahwa udahlah yang terjadi terjadilah, apapun yang terjadi saya akan menerima, apapun yang terjadi saya akan pasrah saja. Tidak ya, pandangan Buddhis tidak seperti itu ya. Pandangan Buddhis seperti apa Bante? Jika kondisi baik ataupun buruk yang terjadi sama kita, kita harus menerima itu, tapi kita bukan tidak berbuat sesuatu. Ketika kondisi buruk, bahkan tersulit, apapun yang merupakan keadaan kondisi yang tersulit untuk kita alami waktu itu, kita harus memikirkan sesuatu gitu loh. Gimana cara menyikapi, gimana cara menghadapi itu. Itu bukan kita kayak pasrah gitu, mentah-mentah terima keadaan tersulit itu, udahlah tidak berbuat sesuatu gitu loh. Biarkan aja lah, apapun yang terjadi saya terima gitu. Tidak. Pandangan Buddhis, ketika kondisi bahkan tersulit yang terjadi sama kita, kita harus menyikapi dengan apa? Berpikir gimana cara menghadapi kondisi itu. Berpikir gimana cara menghadapi itu. Berpikir bijaksana. Dengan berpikir bijaksana kita tahu solusi untuk menghadapi itu. Bukan kita terima mentah-mentah, pasrah, bukan. Itu. Memang kita harus menerima kondisi apapun yang terjadi, tapi bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu, pasrah gitu. Nah, itu yang menurut pandangan Bante ya. Nah, silakan Bante Bun. Ya, menurut kita sebagai Buddhis mungkin hampir sama dengan pada umumnya itu kita harus berbuat dulu gitu yang terbaik, dari baik sampai terbaik. Ya memang sudah
terjadi hal yang itu, kita baru bisa mengatakan apa yang mau terjadi, ya terjadilah. Itu mungkin bisa. Ada seperti sebuah lagu yang anak kecil yang sangat top itu, mungkin agak bahasa Latin, ada sering kita dengar itu, mungkin ada berbau spiritual. Itu yang kayak sera-sera itu, apa yang terjadi ya terjadi. Dia sudah melakukan hal yang baik gitu untuk mengatasi, atau hal yang terbaik untuk mengatasi hal itu. Tapi ya sudah mau terjadi ya terjadilah. Mungkin kalau punya pemikiran begitu lebih bagus. Jadi tidak seperti ini, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan usaha apapun, biarkan dia terjadi, dan terjadi ya itu ya kurang tepat gitu. Jadi yang tepatnya yang itu, kita sudah melakukan hal yang baik sampai yang mungkin terbaik. Setelah itu dia mau terjadi seperti apa ya terjadilah. Itu mungkin lebih masuk akal dan lebih tepat tindakannya. Jadi itulah yang kita sebagai seorang manusia, yaitu yang kita harus lakukan. Jadi kita tidak semata-mata untuk membiarkan dia terjadi begitu saja apa yang itu. Jadi kita seperti putus harapan gitu, untuk kita harus berusaha dulu baru melihat hasilnya itu yang benar, itu yang begitu ya. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Ketika kita bandingkan dunia sekarang ini, mungkin kita semua sepakat tentunya ya, bahwa kemajuan dunia begitu pesat. Khususnya teknologi juga luar biasa. Nah, jika dibandingkan dengan mungkin 50 tahun yang lalu, tentu jauh sekali perbedaannya. Mungkin siapa bisa menanyakan kepada orang tuanya atau kakek neneknya, kira-kira seberapa jauh perbedaan pada zaman itu, kan? Namun di sini ada data juga yang mencatat, ya kan? Kalau kita berbicara data, bagaimana jumlah orang-orang yang tidak memiliki rumah pada 50 tahun yang lalu dengan jumlah orang-orang yang tidak memiliki rumah pada zaman sekarang, itu lebih banyak pada 50 tahun yang lalu. Ya, jadi orang-orang di zaman sekarang lebih banyak mereka semua punya rumah. Lalu ukuran rumahnya, orang-orang di zaman sekarang bahkan ukuran rumahnya itu lebih besar dibandingkan orang-orang pada zaman dahulu. Sekarang ketika kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki tempat tinggal yang lebih pasti, lebih tetap, di zaman saat ini lebih banyak, dengan ukuran rumah yang lebih besar juga, otomatis harusnya ketika kita bandingkan ini, berarti orang-orang hidup di zaman sekarang lebih bahagia dong dibandingkan dengan orang yang hidup di 50 tahun yang lalu. Namun fakta dan kenyataan tidak berkata demikian. Justru malah orang-orang di zaman sekarang cenderung lebih tertekan, lebih menderita. Nah, di sini apa yang menjadi faktornya? Mungkin kita bisa lihat dari karena apa yang ada itu juga diikuti dengan pemikiran atau keinginan yang semakin di luar daripada batas, semakin menginginkan lebih. Nah, jadi tanpa batasan ini yang membuat justru malah semakin menderita, ya kan? Belum lagi iri hati misalnya. Katakanlah ketika misalnya rumah kita kecil, ya kan? Lalu sekali rumah kita juga dengan ukuran yang sama, mungkin kita normal-normal saja. Tapi kapan tetangga sebelah kita rumahnya lebih besar? Nah, mulailah di sana ada masalah. Nah, jadi kita mulai gelisah. Nah, jadi di sini kira-kira ya, ini salah satu penyebabnya. Mungkin apalagi nanti bisa ditambahkan. Jadi dunia ini semakin maju, namun kenapa tingkat kebahagiaan justru malah berbanding terbalik, yang cenderung malah semakin menurun. Kan jika kita tanyakan kepada kakek nenek kita mungkin pada zaman itu, kalau tidak punya uang bagaimana, bisa hidup nggak? Oh, santai mereka, gampang, pergi mancing atau cari hasil hutan bisa. Nah, tapi ketika zaman sekarang, coba apa bisa tanpa uang? Nah, jadi sini
Coba penyebab-penyebabnya dan dijelaskan. Nah, ada Rizky. Zaman sekarang sama zaman yang 50 tahun yang lalu ya. Penyebabnya yaitu kenapa orang-orang di zaman sekarang lebih mudah tertekan dibandingkan dengan orang-orang yang 50 tahun yang dulu ya. Ya karena keinginan yang terlalu kuat, kemelekatan yang terlalu kuat, ego yang terlalu kuat, itu yang mencengkram mereka gitu, sehingga dengan kondisi sedikit yang bisa menyenggol batin mereka, itu mereka bisa tertekan gitu, karena ego yang terlalu kuat tidak bisa menerima ya. Batin itu tidak bisa menerima kondisi hal yang terjadi gitu. Oleh karena itu kenapa di orang-orang yang hidup di 50 tahun yang lalu, walaupun mereka punya rumah kecil tapi keluarga banyak, satu rumah itu bisa 10 orang, bisa 8 orang, bisa 5 orang, padahal rumah kecil. Zaman-zaman dulu rumahnya kecil, nggak besar-besar, itu bisa hidup 5, 7 orang, 8 orang. Tidurnya bukan seperti di orang-orang yang di zaman sekarang, satu orang satu kamar tidur. Orang-orang dulu satu kamar, kakak beradik bisa tidur 5, 6 orang satu kamar ya. Kondisi karena rumah kecil. Kenapa mereka bisa lebih bahagia? Bukannya orang yang di zaman sekarang harusnya lebih bahagia, satu orang bisa tidur di satu kamar dengan fasilitas AC di dalam rumah. Orang-orang dulu apakah bisa menikmati AC? Tidak. Bahkan kipas angin pun tidak ada. Gitu loh. Kenapa mereka bisa lebih bahagia? Karena mereka bisa menerima. Itu intinya. Mereka bisa menerima apa adanya. Mereka bisa hidup sederhana. Itu intinya. Kalau dipertanyakan dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, bisa menerima nggak keadaan tersebut? Bisa hidup sederhana nggak? Tidak. Mereka pasti jawab tidak. Saya bisa menghasilkan kok. Saya pantas dong menikmati apa aja. Saya pantas dong membeli rumah besar. Saya pantas dong menikmati fasilitas yang wah, karena saya punya. Nah, ego itu yang bekerja. Ego. Nah, makanya itu berbeda orang-orang yang dahulu sama orang-orang yang sekarang. Orang-orang dahulu bisa menerima apa adanya, bisa hidup sederhana, apapun yang ada yang mereka syukuri. Apakah orang-orang di zaman sekarang bisa mensyukuri apa adanya? Walaupun nasi aja saya bisa makan satu hari ini aja, saya sudah cukup. No, mungkin tidak. Berarti beri contoh, anak-anak zaman sekarang, kalau orang tuanya tidak menyediakan makanan di rumah, itu udah ngomel-ngomel. Anak-anak loh. Kalau disedia pun, orang tua menyediakan makanan, mereka pulang sekolah tinggal makan. Kalau buka tudung saji, isinya cuma nasi sama kangkung, itu ngomel.
Beda dengan anak-anak yang terdahulu, mereka buka tudung saji, pulang sekolah makan apa adanya, makan ya. Yang di dalam tudung saji itu ya itu yang dimakan. Kalau anak-anak sekarang buka tudung saji hanya nasi sama kangkung udah ngomel. Ma, kok cuma masaknya kangkung doang sih? Mana kentakinya? Mana kentang gorengnya? Mana pizzanya? Dia bisa pergi ketik sendiri di handphone pesan online. Berbeda, tidak bisa sama orang-orang dahulu sama orang zaman sekarang. Nah, itu perbedaannya. Ya, nanti Bun. Ya, ini saya ingin memberi sebuah cerita pengalaman. Jadi ketika masih kecil kita kan ikut orang tua. Sekarang kita katakan umur saya pun sudah hampir setengah abad, 50. Jadi saya pernah ikut kakek saya, nenek saya pun, orang tua saya zaman dulu memang kalau saya cermati saat ini mereka itu hidup itu dibandingkan dengan orang sana sekarang saat ini sangat sederhana. Jadi kehidupan zaman lampau ini 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu memang sederhana ya, sangat sederhana. Jadi di sana pun seperti rasa kebersamaan, kekeluargaan pun masih sangat kental. Jadi orang tua mendapat rezekinya pun tidak banyak menuntut itu. Jadi tidak seperti orang saat ini, dia mendapatkan banyak, masih kurang dan terus itu. Jadi saya pun pernah tinggal di kota. Di kota tidak seperti di desa. Di kota saya melihat saudara-saudara seperti makanya mereka dari bangun pagi hingga dia istirahat mau tidur pun itu akan berbicara uang terus itu. Jadi setiap tamu yang datang pun setiap kali itu mereka akan berbicara ini seperti bisnis apa. Jadi inilah kita lihat di zaman semakin maju ini adalah keserakahan semakin menghantui manusia ini. Jadi satu-satunya penyakit juga ini. Mungkin di sisi lain mungkin Buddha juga mengatakan kapal manusia turun, jadi molar pun akan terus merosot. Jadi perbandingan yang 30 tahun, 40 tahun lalu pun sudah sangat agak berbeda, apalagi di tahun-tahun yang sudah lama itu. Jadi kehidupan manusia dulu umur panjang, mereka tidak banyak keserakahan dan mereka sangat akrab, suasananya baik dengan keluarga maupun dengan tetangga gitu. Jadi semuanya sangat masih gotong royong. Jadi di saat ini apalagi kita kalau tinggal di kota, suasana begitu pun sudah tidak ada. Mungkin orang-orang yang tinggal di tempat pusat-pusat kota itu pun mungkin dia satu keluarga pun karena saking sibuk pun mungkin saudara-saudara pun jarang bertemu. Karena yang satu mungkin pulang jam tengah malam, yang ini ya jadi susah. Masing pagi-pagi pun dia kan seperti burung pergi masing-masing, jarang berjumpa. Di sana pun ada seperti situasi yang kekeluargaan pun kurang di situ. Jadi tidak seperti orang dulu berpun banyak anak, dulu pun dia akan masih berjumpa bersama, bermain, berbagi gitu. Jadi persamaan dulu berbeda jauh sampai saat ini. Apalagi di sini kemajuan teknologi semua. Jadi semakin jauh dan semakin seperti sebuah penyakit yang tidak kelihatan ya, seperti itu virus itu. Jadi ini yang harus dihadapin untuk manusia-manusia modern itu juga banyak itu tantangannya, bebannya, mentalnya. Jadi yang zaman dulu pun kita pun paham ya, mereka pun punya kesederhanaan yang baik. Jadi dari segi moral mereka juga memang lebih baik. Tidak banyak untuk menuntut, tidak banyak untuk
hal untuk memiliki. Seperti uang harus tambah terus di bank itu, jadi mereka tidak ada. Jadi sangat jauh, jadi sangat, kita kalau merindukan suasana seperti itu sudah sangat sulit sekarang untuk orang-orang sekarang. Jadi itu yang satu pengalaman hidup saya gitu. Kita masuk ke poin berikutnya. Di mana era ini yang mungkin terkadang kesemuanya menuntut untuk segala sesuatunya serba instan, serba cepat. Nah, yang mana terkadang kalau misalnya kita berbicara dari cara kerja alam, tentunya memiliki proses waktu yang memang sudah ditetapkan oleh alam. Ya mungkin salah satu ucapan banyolan dari Warren Buffett yang mengatakan, jikalau ingin memiliki seorang anak, kan, sekalipun harus membayar 9 orang perempuan sekaligus untuk mengandung, tentunya tidak akan mungkin mendapatkan seorang anak hanya dalam waktu 1 bulan. Dan ini kalimat yang benar-benar merupakan kebenaran, sebagaimana memang bagaimana waktu itu ada cara kerjanya dari alam. Seperti untuk sampai buah itu masak di pohonnya sampai dapat untuk dipanen, tentu itu ada waktunya. Nah, termasuk juga ya bagaimana pertumbuhan kita, kesuksesan kita, ya, juga memerlukan waktu yang demikian. Nah, di sini kira-kira bagaimana pandangan dari para Bante sehubungan dengan bertumbuh yang sesuai dengan ritme alami, ya, bertumbuh dalam hal apapun, ya, bertumbuh secara kualitas, bertumbuh dalam hal pemahaman, bertumbuh dalam hal pencapaian dan lain sebagainya, yang bagaimana yang sesuai dengan ritme alami, yang dalam artian ya tidak terlalu mengejar, dalam tidak terlalu terburu-buru. Bagaimanapun akan ada waktunya. Memang ketika waktunya sudah tepat, sesuai, juga akan diperoleh seperti yang diperjuangkan. Nah, Bante Rizky. Ya, ini kita cara menyikapinya ya, kita jalani aja gitu loh, jalani, karena sesuatu itu kayak ibarat kita menanam benih gitu, benih jagung, benih padi, benih buah apel, benih belimbing dari biji kita semua yang kita buang ke tanah, ya, itu kan butuh proses. Nah, kita menjalani kehidupan juga butuh proses. Tidak bisa seperti mie instan, tidak bisa seperti coffee mix, maaf, sejenis itu, tinggal seduh diaduk minum, yang segala sesuatunya instan. Mie instan, kafe-kafe yang instan, tinggal seduh yang cepat, seperti Kentucky yang cepat bisa disajikan, tidak bisa ya, karena kehidupan itu butuh proses, seperti yang Bante contohkan tadi. Ibarat benih mangga, benih jagung, benih padi, itu harus perlu disemai dulu. Sebelum disemai, apakah butuh proses juga? Butuh. Kita kan harus menyediakan tempatnya, lahannya. Apakah lahan itu butuh diproses juga? Butuh.
digemburkan dulu. Tidak bisa langsung semai, benih itu disemai langsung, tidak bisa. Lahan itu pasti digemburkan dulu. Ada tuh memikirkan untuk membuat pengairannya lagi. Seperti padi kan butuh pengairan air, kita butuh buat pengairannya lagi. Nah, itu segala sesuatunya butuh proses. Nah, begitu juga kehidupan ini butuh proses juga. Kita manusia apakah langsung lahir langsung bisa berjalan? Tidak. Di dalam kandungan kita 9 bulan. Setelah melahirkan pun butuh proses juga. Dari melahirkan, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, sekolah, dan itu jenjang ke universitas, habis itu bekerja. Itu step-stepnya ada, prosesnya ada, proses 1, proses 2, proses 3 itu ada. Nah, itu yang Bante ceritakan. Kehidupan ini sama juga, ada prosesnya, tidak bisa instan ya. Ketika kita bisa menerima proses yang terjadi tersebut dengan sikap kita menerima kondisi apapun, bisa menjalaninya, menjalani proses itu, walaupun proses itu tersulit juga, bahkan tersulit juga bagi kita cukup menjalaninya, yaitu sudah baik gitu loh. Karena segala sesuatu butuh proses, tidak bisa instan. Nah, itu yang menurut Bante. Nah, silakan Bante Bun. Ya, proses alami memang lebih lambat dia ya. Kadang ada halangan juga gitu kan, seperti segala macam halangan. Jadi dia harus bertumbuh proses banyak pembelajaran apapun, baik dia untuk pencapaian keberhasilan pun, untuk seseorang baik apa segala macam. Jadi dari proses alami lebih elok dipandang daripada yang instan itu. Yang instan memang seperti juga ini saat ini banyak kan, seperti buah-buahan yang setahun bisa beberapa kali sampai seperti durian, duku itu segala macam. Jadi dulu hanya setahun, hanya sekali, sekarang pun mungkin kapan waktu pun ada. Jadi dia pun memiliki rasa pun berbeda dengan yang memang yang alami punya. Yang alami memang lebih, proses alami itu memang dia lebih kelihatan seperti santai, kadang seperti ada halangan juga ya, proses untuk pencapaiannya begitu. Tapi begitu dia jadi, dia akan lebih awet dan kelihatannya sangat bagus dan indah lah untuk dipandang. Jadi yang instan itu memang ada, tapi banyak hal-hal yang negatif yang itu, seperti pencapaian juga seseorang kalau instan juga banyak, mungkin seperti seorang ingin jadi pejabat, dia akan swap sana swap sini dan cepat ya. Nah, itu seperti itu juga kan. Yang mengalami proses alami dia akan banyak hambatan, terus kemudian jadi ya, dia akan lebih bertahan ya, jadi lebih unggul itu. Jadi proses alami ini memang sangat indah, kelihatannya damai gitu ya, dan bagus itu untuk. Jadi itulah yang menurut sudut pandang Buddhis ya, itu yang alami lebih bagus. Itu yang. Oke, kita masuk poin terakhir. Kini akan lebih ke dhammanya ya. Dari bait dhamma, siapkan bait dhamma.
bait dhamma mana? Ya, mau mungkin ya dari buku Parita, dari Dhammapada, atau dari yang pernah dibaca, quote-quote yang pernah lewat di depan mata, ya, mungkin bisa diambil. Jadi bait dhamma mana yang kiranya dapat dibagikan sehubungan dengan cara menghadapi hukum perubahan ini, ya, atau hukum ketidakpastian, atau bahasa dhammanya lagi hukum anicca. Jadi kira-kira ada bait mana, bait dhamma yang seperti apa sih yang kiranya cukup mengena di hati para bantenya untuk dapat dibagikan jika kita menghadapi keadaan yang tidak pasti ini. Mungkin barangkali dalam kondisi di mana sedang terpisah dari orang-orang atau dari sana keluarga, atau mendapatkan penyakit, ya, yang mematikan dan lain sebagainya, ya, sambil disiapkan, sambil dipikirkan. Silakan Pak Rizky. Sudah kasih waktu loh tadi 3 detik. Apa ya? Ya, cuma ya segala sesuatu yang berkondisi itu pasti akan mengalami perubahan ya. Seperti tubuh kita itu akan mengalami perubahan yang dari awalnya itu kelihatan masih muda, nanti ketika kita sudah mulai berangsur bertambah usia, itu nanti kelihatan udah mulai berkerut, udah mulai muncul bintik-bintik atau apa, rambut sudah mulai memutih dan lainnya. Nah, itu perubahan yang terjadi. Ya, kita harus menerima setiap perubahan yang terjadi, apapun itu, mau perubahan dalam hal kehidupan kita, perubahan mental kita, perubahan intern ataupun ekstern, kita harus menyikapinya dengan baik. Terimalah kondisi apapun itu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Ya, itu aja. Berarti ini masuknya ke sabe sangkara anicati yadapannya ya pasati atani bindati duke esamago wisodia. Iya. Tahu nggak artinya? Nanti artinya cari sendiri lah. Harus cari ya. Sabe sangkara anicati yadapannya ya pasati atani bindati duke esamago wisodia. Nanti Bun. Ini mungkin yang sewaktu Buddha Parinibbana yang dia tinggalkan pesan itu, ada satu pesan itu aja itu apa madena sampadetati itu ya. Ya, berjuanglah berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Waktu ini kita sangat berharga, jadi dan hukum di dunia ini juga berubah-berubah. Jadi jangan sia-siakan waktu kita itu. Jadi berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan kewaspadaan gitu. Itu aja. Berjuang sungguh-sungguh dalam Parinibbana Sutta. Ini adalah kata-kata terakhir Sang Buddha sebelum Parinibbana. Saya bisa diingat-ingat.
juga buat para Buddha Mamaka ya. Seandainya ditanyakan jadi harus tahu apa kata-kata terakhir dari Sang Buddha, sabda terakhir. Itu Kayavaya Dhamma Sangkara apa Madena Sampadeta. Setelah ini beliau tidak mengucapkan satu patah kata lagi. Oke, kita sampai kesimpulannya. Untuk hari ini cukup dalam juga, cukup oke lah ya. Berjalannya cukup lancar dari perbincangan, dari pendapat-pendapat yang dikemukakan, ya kan? Mulai dari opini yang diberikan, ada lagi juga drama-drama di dalamnya yang dibumbui, tambah lagi pengalaman pribadi lagi dimasukkan ke dalamnya. Ini sudah semakin banyak ya rasanya ya kan untuk hari ini. Kebetulan agak panas juga, jadi oke lah, keredok buat tambah menyegarkan. Sini yang pertama ya. Bagaimana memandang segala perubahan itu ya, dari yang tidak dapat diprediksi. Ini oke, berikan kesimpulannya. Sekarang memang hampir ya, bukan hampir, mungkin bahkan dapat dikatakan seluruh kejadian-kejadian besar yang terdapat di dunia ini mengubah sejarah itu di luar daripada prediksi. Contoh, kita ketahui Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bagaimana pemicunya? Ini pemicunya justru yang di luar daripada prediksi. Kita ambil contoh pada saat Perang Dunia Pertama. Nah, pada saat itu kapal dari New York itu akan berlayar menuju ke Liverpool. Ini adalah kapal penumpang. Dan pada saat itu kapten kapal tersebut, ya saya lupa namanya, William Turner kalau nggak salah namanya, itu mencoba untuk menghemat bahan bakar. Cara dia menghemat bahan bakar bagaimana? Dia tutup satu ruangan untuk memasak uap, ya, untuk menghasilkan uap. Jadi dengan demikian kapal berjalan lebih lambat. Namun secara bahan bakar lebih hemat karena satu ruangan tutup dong. Nah, di sini ketika kapal tersebut berlayar jadi semakin lambat, satu hari lebih lambat, sampai di perairan Celtic, nah, itu bertemu dengan kapal selam milik Jerman. Kapal selam milik Jerman melihat kapal Lusitania milik Amerika, itu kapal penumpang, tanpa basa-basi langsung serang dengan torpedo. Hancur kapal tersebut yang menelan korban jiwa sekitar 1.200 orang pada kejadian itu. Dan akhirnya apa? Oh, Amerika pun memutuskan, oke. Yang awalnya Amerika tidak mau ikut-ikutan perang, tapi karena kejadian itu, oke, ikut perang. Nah, jadi bayangkan ya, dari apa yang tidak diprediksi gitu. Jadi dari kapten kapal ini nakodanya mengurangi bahan bakar yang terpakai agar lebih hemat, menyebabkan kapal itu satu hari lebih lambat tiba di Liverpool. Jadi bertemu dengan kapal selamnya Jerman. Ya, bayangkan, andai pembakaran di yang ruang keempat itu tidak ditutup, mungkin kapal itu selamat sampai Liverpool, dan dunia mungkin akan memiliki sejarah yang catatannya berbeda. Tapi ini karena hal ini, terlalu juga Perang Dunia Kedua juga sama. Kejadian juga tidak jauh berbeda, ya kan? Amerika pun tidak ingin ikut perang. Namun entah kenapa tiba-tiba Jepang datang ke Pearl Harbor, langsung menyerang pangkalan militer AS di sana. Akhirnya ya ikut juga. Yang lain tidak mau ikut. Ya, karena ini oke, ikut juga. Nih, sampai juga ada juga krisis 1998. Coba kalau misalnya kita tanya orang-orang ahli ekonomi pada zaman itu, kira-kira siapa sih sebelum krisis itu terjadi yang sudah memprediksi kalau 98 itu akan ada krisis moneter yang besar? Tidak ada. Lalu sekarang yang mungkin masih kental di ingatan kita, COVID-19. Siapa yang sudah memprediksinya? Nah, di luar daripada prediksi. Dan inilah ya bagaimana dunia ini, memang seperti inilah jalannya. Nah, lalu bagaimana cara kita menyingkapinya? Ya, itu seperti yang tadi sudah para bantainya berikan gambaran. Nah, kemudian apa yang terjadi? Terjadilah ini plus minusnya menurut pandangan Buddhis. Oke, dari pandangan kedua Bante ini saya setuju. Nah, dalam pandangan Buddhis kita tidak bisa berpasrah begitu saja, karena kita harus berusaha.
Nah, kalau mengapa Sang Buddha mengajarkan jalan untuk mengakhiri penderitaan, ya karena itu memang harus berusaha. Seperti dalam sama wayama juga, ya kan, daya upaya benar atau usaha benar, nah itu juga harus dijalankan. Nah, ini merupakan poin yang memang perlu, jadi usaha terlebih dahulu, sementara nanti hasilnya ya itu baru apa yang terjadilah. Nah itulah untuk hasilnya, dan dalam upaya kita menerima, untuk dapat tabah menerima apapun yang terjadi, namun bukan berarti tanpa melakukan usaha sebelumnya. Nah, dan juga setelahnya juga bagaimana menerimanya, menerima itu, mengetahui prosesnya, kalau itu ada lalu bertahan, kemudian juga akan berakhir. Nah inilah kehidupan. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, dunia semakin maju, namun mengapa tingkat kebahagiaan justru semakin menurun? Nah penyebabnya mungkin itulah dari ekspektasi. Segala sesuatunya ya mungkin lebih dibandingkan yang sebelumnya, tapi ekspektasi juga di sana, jangan salah, ekspektasi setiap orang di zaman ini juga ikut bertambah juga, bahkan tanpa batas dibandingkan yang sebelumnya. Nah inilah yang menyebabkan dia angka kebahagiaan juga tidak berjalan berdampingan. Jadi kalau misalnya di sini kita katakan dunia ini sebenarnya sudah memberikan cukup untuk memberikan kehidupan atau kebutuhan hidup bagi setiap makhluk yang ada di dalamnya. Namun manusialah yang tidak mengenal batasan itu yang menyebabkan seolah dunia ini tetap saja kurang. Lalu kita ke poin berikutnya, bagaimana pandangan sehubungan dengan bertumbuh sesuai dengan ritme alami. Ritme alami ini bagaimana kita melihat satu contoh. Kita mungkin pernah dengar salah satu orang tertinggi di dunia. Ya, ada orang itu, saya tidak kenal, lupa namanya. Orang tersebut itu memiliki kelainan, ada bagian cacat di otaknya sehingga hormon pertumbuhan itu semakin meningkat. Jadi terus bertumbuh dengan pesat. Sampai pada usia 22 tahun orang itu meninggal. Ya, karena pertumbuhannya yang benar-benar begitu cepat. Sekarang logikanya ya, dengan pertumbuhan yang begitu cepat, dengan tubuh yang ukurannya raksasa mungkin dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, mungkin kita bisa bayangkan, andai orang tersebut, ya kan, memang benar-benar demikian, kita mungkin akan bayangkan seperti Ultraman, ya, begitu badan besar, pasti kan kekuatannya besar, harusnya dia jadi atlet, juga lompat lebih tinggi daripada yang lainnya, ya kan, punya power kekuatan untuk bertarung juga lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Justru orang tersebut untuk berdiri saja, itu kakinya harus dipasang besi agar tidak patah tulang. Bayangkan. Jadi ini berbeda gitu. Justru badan yang besar, pertumbuhan yang begitu pesatnya, namun tidak juga dibarengi dengan semua yang serba kuat. Bahkan untuk bergerak pun kita bisa lihat dia sangat sulit sekali untuk menggerakkan badannya. Ya. Lalu sampai di usia 22 tahun meninggalnya karena apa? Yaitu karena jantungnya, ya kan. Jadi jantung manusia itu kan punya batasan. Jadi dengan semakin besarnya tubuh, pemompaan darah ke seluruh tubuh pun harus semakin lebih cepat, kerjanya lebih berat. Nah, di sanalah jantungnya pun tidak kuat, menjadi infeksi dan meninggal di sana. Nah ini, jadi pertumbuhan yang memang tidak sesuai dengan cara kerja alam yang alami sebenarnya, itu justru bukanlah apa yang dapat bertahan lama. Jadi ibaratnya sama seperti pohon. Saya umpamakan satu pohon. Kenapa pohon misalnya di dalam hutan, dia akan tumbuh sedikit lebih lama karena mendapatkan sinar matahari itu tidak begitu penuh karena tertutup oleh pohon-pohon lainnya. Namun ketika tiba waktunya memang pohon itu membesar, dia akan bertahan lebih kuat. Berbeda dengan pohon yang tumbuh sendirian, dia akan lebih cepat bertumbuh, namun tidak akan lama, juga akan busuk kayunya, tidak begitu kuat. Nah inilah bagaimana alam itu bekerja, memang seperti demikian. Apa yang cepat juga akan busuk dengan cepat. Apa yang tumbuh dengan cepat juga akan berakhir juga dengan cepat. Ini hukum dunia. Jadi bagi para Buddha Mamaka sekalian ya harus mengetahui akan hukum ini dan ya
dapat memilih dengan bijaksana sesuai dengan resiko yang ada, ya kan. Ingin cepat, ingin serba instan, ya harus tahu juga bahwa semua itu juga akan cepat hilang juga. Ingin ya pelan-pelan sesuai dengan alaminya, juga itu akan menghasilkan kepuasan yang lebih mendalam dan bertahan lama. Lalu poin dhamma yang terakhir adalah baik dhamma mana yang dapat dibagikan sehubungan dengan menghadapi hukum perubahan ini. Mungkin ya saya berikan ini saja, abinha pacawekana. Nah, apa yang Buddha ajarkan untuk direnungkan setiap harinya. Ya, aku akan menderita usia tua, aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit, aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian, aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Ya, aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, itulah yang akan kuwarisi. Nah, hendaklah ini seringkali direnungkan setiap harinya. Nah, inilah yang mana dhamma yang kiranya mungkin cukup bermanfaat ya untuk menghadapi segala macam ketidakpastian di dalam hidup kita ini. Yang mungkin untuk hari ini kiranya apa yang disampaikan ini dapat sedikit memberikan pandangan terang kepada para Buddha Mamaka yang menyaksikan dan mendengarnya, dan semoga kita semua juga dapat belajar dan semakin lebih maju lagi ke depannya untuk sampai kepada tujuan akhir. Ya, silakan Bante berikan penutupannya. Sampai di sini dulu sahabat Dhamma dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di Jumat depan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai dan sejahtera. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.